Hello teman-teman. Apa kabar teman-teman? Ya, Om Samson berharap kabar teman-teman selalu baik-baik saja. Nah, teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai conditional statement. Nah, conditional statement itu yaitu seperti if ya. Kita telah membahas mengenai if else dan if else if. Nah, untuk if else if ini ada alternatifnya seperti saya katakan di materi sebelumnya, yaitu switch. Sintaksnya seperti apa? Seperti ini. Switch. Switch alternatif dari if else if, teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini, switch, di mana kondisinya seperti ini, tapi untuk bandingin isinya bukan di kondisinya, tapi dia punya switch ini kayak punya semacam anaknya, teman-teman. Case. Ya, case isi pertama, apakah sama isi pertama? Kalau enggak, dicek lagi sama isi kedua enggak. Kalau enggak, ya itu default. Ya ini else yang terakhirnya itu ya, teman, mirip. Cuman dia lebih ringkas, teman-teman. Nah, terus teman-teman masing-masing case ini harus diakhiri dengan kata break. Kalau enggak, dia kan kalaupun udah benar sesuai dengan isi pertama atau value ke satu, kalau nggak ada break, dia akan ngecek lagi ke value 2, ke yang selanjutnya dicek terus nggak selesai. Mungkin hasilnya default ini, teman-teman. Nah, makanya perlu ada break dan ini wajib. Nah, bagaimana switch itu? Kita akan coba. Teman-teman siapkan code editor teman-teman, pastikan mengarah ke folder yang pada materi sebelumnya kita buat. Nah, ini asumsinya code editornya sudah dibuka. Teman-teman coba ke Explorer, pastikan dia sudah mengarah ke folder yang sebelumnya kita buat. Coba buat file lagi namanya latihan 3_2. Nah, maksud saya latihan _3_2.html. Teman-teman enter. Teman-teman buat tanda seru terus tekan tab. Ini bagi di Visual Studio Code, teman-teman ya. Nah, ini ketik aja title-nya switch. Ya, teman-teman di sini coba teman-teman buat elemen script. Nah, di sini teman-teman. Nah, teman-teman coba buat suatu variabel lagi, misalnya contoh nama sama dengan double kutip 2 kali di koma, ya mirip kayak kemarin ya. Maksudnya di materi sebelumnya, bilang kemarin. Budi. Nah, cuman kali ini kita akan menerapkan switch. Teman-teman ketik switch. Kurung buka, kurung tutup, spasi, kurung kalau buka, kurung kalau tutup. Nah, kondisinya seperti ini, tapi ini bukan kondisi, sebetulnya dia kondisinya cuma nyebutin variabelnya, yang mau dicek apa? Nama. Nah, nama ini isinya ini nggak dicek di sini. Case, double kutip, Budi. Ini pakai titik 2 ya. Nah, kemudian ketik di sini dokumen, titik write, kurung buka, kurung tutup, koma, di dalamnya double kutip, ini Budi. Oke. Terus kemudian teman-teman jangan lupa kasih break di koma ya, teman-teman. Terus bikin lagi case lagi, teman-teman. Case Wati. Nah, ini teman-teman bisa gini, teman-teman. Ketik dokumen, titik write. Double kutip 2 kali, ini coba ketik ini Wati, kakaknya Budi. Jangan lupa kasih break. Terus ketik lagi case Iwan ya. Nah, ini kenapa kayak double kutip, teman-teman masih ingat ya, karena ini variable string ya.
ketik dokumen, titik right, kumpulkan terus koma, ini Iwan, kakaknya lagi, adiknya Budi. Jangan lupa kasih break. Kalau bukan, pakai default. Ini default baku ya teman-teman ya. Defaultnya ketik dokumen, titik right, dalamnya double kutip 2 kali. Ini siapa? Kagak kenal, oi. Jangan lupa kasih titik koma di belakangnya, terus ketik break di bawahnya, titik koma. Coba teman-teman klik file, klik save. Nah, teman-teman coba kita jalankan seperti biasa. Klik kanan, open the browser, di Google Chrome. Hasilnya ini Budi. Karena apa? Karena isi variabelnya Budi. Coba kok kita ganti jadi Wati. Hasilnya beda teman-teman. Kita refresh lagi ya. Tuh. Ini Wati, kakaknya Budi. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman dari materi yang sebelumnya, kok ini kita variabelnya ini mulu sih, kita mesti ngerubah manual, bisa nggak sih kayak dimasukin gitu? Kan waktu pada materi ke modul 2, kita pernah belajar namanya window.prom. Bisa nggak sih pakai? Bisa, teman-teman. Nah, coba teman-teman yang nama ini, teman-teman nama sebenarnya Wati, teman-teman hapus Watinya sama double kutipnya, coba ganti sama window.prom. Nah, prom ini coba teman-teman kurung buka, kurung tutup. Teman-teman ketik double kutip, kamu siapa? Oke, terus koma, masih inget ya sintak ya? Double kutip 2 kali, isi dong. Tolong diklik file, diklik save. Nah, coba teman-teman lihat di browsernya, ini boleh di-refresh. Nah, ini nanya, kamu siapa? Isi dong. Oke, saya ketik Iwan. Huruf besar ya, teman-teman. Klik Iwan, oke. Nah, ini Iwan, adiknya Budi. Coba refresh. Misal contoh, Wati. Nah, ini Wati, kakaknya Budi. Cuman ada masalah, teman-teman. Ini kalau misalnya contoh, Watinya huruf kecil. Nah, itu dia. Loh, kok bisa? Nah, kenapa bisa begitu? Karena seperti yang saya katakan, huruf besar huruf kecil dianggapnya beda, teman-teman. Nah, teman-teman ada solusi, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, ngetiknya isinya mesti sesuai. Tapi kan kita kalau seandainya sebagai pembuat aplikasi, kita nggak tahu nanti user isinya gimana. Kalau teman satu kantor atau satu kampus bisa bilang, oi itu ngisinya huruf awalnya besar ya. Kalau seandainya untuk kalangan luas, teman-teman taruh aplikasi di web, nggak bisa seperti itu, teman-teman. Nah, solusinya ini bisa misalnya ambil contoh aja ya, teman-teman. Misalnya contoh yang case Budi ini. Budinya dibikin jadi huruf besar semua. Kemudian, yang nama ini, teman-teman ingat, ini nama. Jika pakai window.prom di isinya, itu jadi dia variable string. Variable string itu dia dianggapnya sebagai objek. Teman-teman sih ingat objek ya. Objek itu kumpulan code yang mempunyai fungsi yang tujuannya sama, teman-teman. Dan biasanya kumpulan code itu dia punya suatu fungsi atau metode. Nah, ini dia ada namanya untuk ibaratnya hasil masukannya dibuat jadi huruf besar semua. Coba ini ketik nama kan itu variable string titik to u-nya besar, upper case-nya besar, terus jangan lupa kurung buka, kurung tutup. Coba teman-teman klik file, klik save. Coba teman-teman refresh. Coba ini ketik Budinya
Ya huruf apa aja kek, mau kecil mau besar, hasilnya harusnya sama. Nah tuh mau. Nah cuman memang repot sih, memang harus, ini dibandinginnya, harus nih jadi huruf besar teman-teman. Ya itu solusi teman-teman biar ibaratnya nggak salah teman-teman. Nah ini juga kalau mau benar semua nih Wati jadi huruf besar semua. Nah seperti ini. Saya save lagi ya teman-teman, kita refresh lagi. Bisa contoh Iwan, saya Iwannya kecil aja. Tuh mau. Paham ya teman-teman? Itu solusinya teman-teman. Atau juga dirubah jadi huruf kecil semua. Kalau ada to uppercase, berarti ada to lowercase. Jadi kata upper nih ganti jadi lower. Cuman ininya mesti huruf kecil semua. Seperti itu teman-teman. Ini Wati juga jadi huruf kecil semua. Ini Iwan juga jadi huruf kecil semua. Ya, solusinya dijadiin huruf besar semua atau dijadiin huruf kecil semua di case-nya, teman-teman. Sama if else juga kayak begitu ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini kalau dijalanin mah sama aja hasilnya, teman-teman. Ya, kalau misalnya contoh saya ganti Iwan, ya sama aja. Paham ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, mengenai to uppercase sama to lowercase, ini saya belum bahas, saya bahas dulu sintaksnya seperti apa. To uppercase, ya, metode pada objek string untuk merubah semua huruf pada string menjadi huruf besar. Ya, sintaksnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Misal, teman-teman kita buat sebuah variabel namanya nama isinya Om Sensen. Kalau dicetak, tapi cetaknya tuh nama titik uppercase. Jadi ini mencetak sekalian menjalankan fungsi dari to uppercase. Hasilnya akan menampilkan tulisan Om Sensen tapi jadi besar semua. Itulah to uppercase. Nah, kalau to lowercase mirip kayak uppercase, cuman kebalikannya. Jadi huruf kecil semua. Sintaknya jadi seperti ini teman-teman. String to lowercase. Ya, gampang hafalinnya teman-teman ya. Nah, contohnya ya seperti ini. Ya mirip kayak contoh yang to uppercase tadi, cuma bedanya pakai to lowercase. Jadi akan memberikan tulisan Om Sensen itu kecil semua. Nah, teman-teman, untuk materi switch ini kita cukup sekian dulu. Di materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai lebih dalam lagi comparison operator, teman-teman. Ya, ini kita sudah pernah bahas di dua materi modul 3 ini. Yang kita pernah sering pakai adalah equal to. Ya, sebenarnya ada beberapa lagi, teman-teman. Nah, terus juga kita pada materi modul 3 ini kita hanya bahas ngebandingin variabel string, variabel huruf. Bagaimana kalau variabel numerik, variabel angka, ngebandinginnya gimana? Nah, itu kita akan bahas di materi selanjutnya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa.